warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asrifa Sabrina dengan NIM 242310101025 dari Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan Angkatan 2024. Framelands Music. Pernahkah Anda semua membayangkan bahasa Indonesia itu digunakan secara luas di seluruh dunia? Mungkin itu terdengar seperti mimpi. Namun sebenarnya potensi itu sejatinya ada dalam genggaman kita. Melalui video ini, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat lebih dekat potensi dan tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia sendiri memiliki akar sejarah yang sangat kuat, yaitu berasal dari bahasa Melayu kuno. Bahasa ini telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia ini mengalami pengaruh dari bahasa lain seperti Sanskerta, Arab, Persia, dan bahasa-bahasa Eropa, terutama Belanda. Pengaruh ini memperkaya kosakata dan struktur bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diresmikan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia memiliki kekayaan kosakata dan struktur bahasa yang unik. Selain itu, jumlah penutur asli bahasa Indonesia yang mencapai ratusan juta menjadikannya sebuah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Menurut data dari Katalog Bahasa Ethnolonguage pada tahun 2020, bahasa Indonesia berada pada urutan ke-10 sebagai bahasa dengan penutur terbanyak di dunia, yaitu kurang lebih sebanyak 199 juta penutur. Dikutip dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pada Kongres Bahasa Indonesia ke-11 ditargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional pada tahun 2045. Keputusan UNESCO untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di sidang umumnya pada Senin 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO Paris, Prancis. Hal ini berarti bahasa Indonesia dapat dipakai saat sidang dan dokumen UNESCO dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, serta bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang menjadi bahasa sidang umum UNESCO. Itu merupakan sebuah tonggak sejarah yang patut kita rayakan. Di Vietnam sendiri, tepatnya pada kota Ho Chi Minh City, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kedua pada tahun 2007. Selain itu, dengan ratusan juta penutur asli, bahasa Indonesia memiliki basis pengguna yang sangat luas. Ini menjadikannya sebuah kekuatan yang tidak dapat diabaikan di dunia. Saat ini Indonesia sendiri sedang fokus untuk mempromosikan bahasa Indonesia melalui program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Wah, sangat luar biasa sekali ya potensi bahasa Indonesia ini. Meskipun memiliki potensi besar, bahasa Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dalam upaya sebagai bahasa internasional. Contohnya yaitu seperti dominasi dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris sendiri masih menjadi bahasa internasional yang paling dominan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis. Sebagai seorang mahasiswa, sudah sepatutnya kita
belajar dan menggunakan bahasa Indonesia di seluruh kegiatan kita. Mari bersama-sama kita promosikan bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dibanggakan dan digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa dunia.